Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Inner Child, platform belajar psikologi ID. Nah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya Sirul yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu saya akan membacakan peraturan webinar pada pagi hari ini. 1. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta wajib mengganti username Zoom dengan format peserta_nama. Ketiga, peserta diharapkan tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali mendapatkan izin. 4. Peserta dapat menggunakan pakaian yang sopan dan rapi untuk sesi foto bersama. Peserta diharapkan untuk on kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Keenam, peserta diharapkan untuk menjaga sopan santun selama acara berlangsung. 7. Peserta diharapkan bisa tidak mencoret share screen selama acara berlangsung. 8. Peserta diizinkan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi saat sesi Q&A. Bisa melalui kolom komentar atau juga menggunakan fitur raise hand. Dan untuk teman-teman semuanya, aku mau ingetin lagi untuk jangan lupa untuk buat video story interaktif acara webinar kita kali ini. Dan jangan lupa untuk tag sesuai dengan rules yang telah dibagikan, karena nanti bakal ada door prize dari Belajar Psikologi ID. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki acara inti nih, aku pengen tanya-tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Untuk teman-teman nih, bisa on cam ya. Kira-kira nih, gimana nih perasaan teman-teman pada pagi hari ini bisa mengikuti webinar Inner Child pada kesempatan kali ini? Mungkin bisa nih teman-teman jawab pertanyaan aku di kolom komentar. Bisa lewat emoticon maupun ketikan nih. Yuk teman-teman, gimana nih perasaan teman-teman pada pagi hari ini? Bisa nih jawab pertanyaan aku. Wah, alhamdulillah kalau ada seneng pada pagi hari ini. Wah, alhamdulillah baik nih Kak. Alhamdulillah. Yuk gimana nih teman-teman yang lain kabarnya? Perasaannya pagi hari ini gimana nih? Bisa nih. Yuk jadi kolom komentar. Biar aku sama teman-teman yang lain juga tahu nih kira-kira gimana nih perasaan teman-teman pada pagi hari ini. Happy dong Kak pastinya. Wah, alhamdulillah seneng dong Kak. Wah, semoga nih teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini bisa selalu senang dan semangat nih. Wah, oke nih teman-teman. Wah, alhamdulillah senang. Wah, senang banget nih bisa mengikuti webinar kita kali ini. Wah, alhamdulillah nih kalau banyak yang senang. Semoga teman-teman bisa selalu semangat. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang lagi sedih nih bisa semangat setelah mengikuti kegiatan kita. Oke nih teman-teman, aku juga pengen tanya nih, mengingat saat ini kita lagi ada di masa pandemi nih, kira-kira gimana nih keadaan teman-teman kali ini? Gimana nih, bisa chat nih di kolom komentar, kira-kira gimana nih keadaan teman-teman di rumah? Sehatkah atau ada yang lagi flu atau nggak enak badan? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau, wah, sehatkah? Alhamdulillah, wah. Alhamdulillah, wah masih bisa survive nih, alhamdulillah. Wah udah sembuh kemarin, wah habis sakit apa nih? Alhamdulillah sehat, wah alhamdulillah nih banyak yang sehat nih. Semoga semua bisa yang mengikuti webinar kali ini bisa diberikan kesehatan. Dan untuk yang lagi sakit, semoga bisa cepat sembuh dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Oke nih teman-teman, mengingat kita ini sedang mengikuti webinar nasional berbayar nih. Kira-kira nih, relasinya dari mana aja nih? Aku pengen tahu nih. Aku kali ini dapat relasi dari mana aja. Bisa nih, yuk chat
di kolom komentar. Kira-kira teman-teman ini dari mana aja nih asalnya? Yuk, dari mana nih? Pak, dari Padang Pride nih, Kak. Wah, jauh banget nih dari Jogja. Wah, dari mana aja nih kira-kira relasi kita kali ini? Dari Bogor, Kak. Wah, dari Sulawesi, dari Pamekasan, Madura. Wah, ada yang dari Probolinggo. Halo, aku juga dari Jawa Timur nih, Kak. Ternyata sama nih kita. Oke nih, dari Kalimantan Selatan. Wah, jauh-jauh nih ternyata dari Bandung, dari Medan. Wah, semangat nih teman-teman semuanya. Ternyata relasi kita nih hari ini dari berbagai pulau nih dari Indonesia. Wah, senang sekali nih. Oke nih teman-teman, mungkin teman-teman bisa sambil on kamera nih supaya acara kita pada pagi hari ini lebih semangat lagi. Oke nih, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih untuk ke acara inti. Oke, kalau gitu langsung saja nih. Saya bacakan susunan acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan, ada penampilan video dari Belajar Psikologi ID, sambutan dari CEO Belajar Psikologi ID, lalu ada sambutan dari Ines dan juga penampilan video dari Ines, pembacaan CV dari narasumber, ketiga ada pemateri, keempat ada tanya jawab, kelima dokumentasi, keenam pembacaan adlibs dan juga pemberian door prize, dan yang terakhir ada penutup. Oke, langsung saja nih kita ke acara selanjutnya, yaitu penampilan video dari Belajar Psikologi ID. Kepada operator, dipersilakan. Belajar Psikologi ID merupakan salah satu platform psikoedukasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kesehatan mental, self-improvement, self-development, serta mengajak seluruh generasi muda untuk lebih mencintai serta sadar terhadap kemampuan dirinya sendiri. Apa aja sih visi misi Belajar Psikologi ID? Visi dari Belajar Psikologi ID memberikan dampak positif untuk masyarakat luas dan untuk meningkatkan akan pentingnya kesehatan mental. Misi dari Belajar Psikologi ID menyebarkan konten dan mengadakan event seputar dunia psikologi, mengajak masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri bersama Belajar Psikologi ID, dan mendorong keikutsertaan masyarakat untuk berdampak bagi orang lain. Siapa saja sih tim Belajar Psikologi ID? Yunita Suliastawati, CEO Belajar Psikologi ID, Profitalia Rahma, CTO Belajar Psikologi ID, Brinda Permana, CMO Belajar Psikologi ID. Apa aja sih layanan yang ada di Belajar Psikologi ID? Yang pertama ada mentorship. Mentorship ini merupakan proses pemberian bimbingan kepada mahasiswa baru ataupun siswa atau siswi yang ingin mengetahui ilmu psikologi di dunia perkuliahan. Yang kedua ada event organizer, menyiapkan acara bagi lembaga atau pihak yang ingin mengadakan webinar. Yang ketiga ada webinar, adalah kegiatan seminar online dengan mengangkat tema-tema tertentu yang relate dengan kesehatan mental dan juga anak muda. Nah, itu tadi adalah penampilan video dari Belajar Psikologi ID. Nah, sebelum lanjut ke acara berikutnya nih, teman-teman mungkin bisa on cam nih yang tidak terkendala jaringan. Yuk nih, teman-teman on cam yuk, supaya webinar kita pada pagi hari ini bisa ramai dan seru nih, teman-teman. Yuk, yang tidak terkendala jaringan bisa on cam yuk, teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari CEO Belajar Psikologi ID kepada Kak Yunita. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bisa mendengar suara saya ya? Baik,
Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ratih Rumistiandini, MPSI Psikolog, kemudian kepada MC yang sangat antusias sekali menjalankan acara kegiatan pada pagi hari ini, dan juga moderator, dan juga tak lupa sponsor kita pada pagi hari ini, yaitu dari Ines Kosmetik, dan juga segenap media partner yang turut membagikan informasi terkait webinar kita. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya aku ucapkan untuk teman-teman peserta, meskipun kita di hari weekend, di hari Sabtu ya, teman-teman tetap produktif, tetap semangat mengikuti webinar ini demi mendapatkan materi dan insight baru mengenai inner child. Gitu. Nanti kita juga akan bahas mengenai inner child. Kalau misalkan teman-teman masih banyak yang masih belum dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Ratih, karena beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak di bidangnya. Begitu beliau juga sudah menjadi dosen, saat ini tengah menempuh S3 juga di UNSW University, gitu. Dan beliau juga aktif melakukan penelitian-penelitian untuk terkait alat tes, terkait alat tes ya, seperti mindfulness kemarin. Jadi teman-teman manfaatkan kegiatan webinar ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Kemudian catat semua materi yang disampaikan, jangan sampai ketinggalan gitu ya, karena materi pada pagi hari itu sangat penting. Kita udah merangkum supaya materi-materi yang disampaikan sama Ibu Ratih ini bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga catatan dari saya pribadi, untuk teman-teman jangan lupa ya nanti mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini, karena nanti kita akan membagikan door prize untuk teman-teman dengan Instagram story teraktif, terkreatif gitu ya. Jadi teman-teman silakan dokumentasikan semua kegiatan kita, mulai bisa pemateri menyampaikan materi, kemudian moderator, dan semua kegiatan yang ada di Belajar Psikologi ID gitu. Nanti akan diumumkan di Instagram Belajar Psikologi ID untuk pemenang Instagram story terkreatif gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurangnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, tetap semangat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Itu aja. Untuk selanjutnya aku kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Yunita atas sambutannya. Oke nih teman-teman, selanjutnya ada penampilan video dari Ines. Kepada operator dipersilakan. Nah, itu tadi adalah video dari Ines. Untuk acara selanjutnya yaitu ada penyampaian sambutan dari Ines kepada yang bertugas. Saya persilakan. Baik, terdengar suara saya ya, Kak? Terdengar, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak MC yang sudah mempersilakan saya untuk pemaparan Ines Kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia beserta jajaran yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik. Salam hormat untuk pemateri yang sangat luar biasanya, pastinya akan memberikan materi, yaitu Kak Rati Arum Listiandini, MPSI Psikolog, selaku pemateri dengan tema berdamai dengan inner child. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi, saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini saya akan memaparkan apa itu Ines Kosmetik.
Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Dibantu oleh pakarnya kecantikan dari Belgia, yaitu Mr. Robert Hans, yang sudah berpengalaman 44 tahun di dunia kecantikan benua Eropa, sehingga Ines eksis 23 tahun di Indonesia, dengan ratusan item produk Ines Kosmetik yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ines Kosmetik sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM, dengan misi mempercantik wanita Indonesia dengan kulit yang sehat dan ideal, sehingga bisa bersinergi positif ke sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines mengajak teman pembelajar agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk produk Ines meliputi make up, salah satunya bisa dilihat dari tayangan video tadi, kita ada Volumizer Eyebrow Mascara, di mana Volumizer Eyebrow Mascara yang sudah mengandung vitamin A, E, dan sunflower oil untuk mempercantik alis teman-teman secara praktis bisa dipakai oleh kaum wanita. Dan kita juga ada perawatan skincare, kita ada perawatan mingguan, bisa dilihat dari tayangan video tadi, kita ada clay masker dan fill up masker, di mana clay masker dan fill up masker sudah mengandung film coating dan oil absorber untuk membantu mengencangkan kulit, membantu untuk mengangkat kotoran terdalam di pori-pori, bagus sekali untuk perawatan mingguan teman-teman semua, bisa dipakai oleh kalangan general. Kita juga ada perawatan body care yang bisa dipakai oleh kalangan general. Sudah pasti untuk webinar yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, kami memberikan voucher Ines Kosmetik, di mana voucher Ines Kosmetik bisa di-screenshot oleh seluruh partisipan untuk pembelanjaan secara jalur pribadi. Dan untuk Ines sendiri bisa dilihat di e-commerce kami, yaitu JJID, Lazada, Tokopedia, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store, My Ines. Dan jangan lupa teman-teman, kepoin, follow IG, Facebook, dan YouTube-nya @InesKosmetik, karena banyak sekali produk-produk Ines Kosmetik, produk yang di-launching di 2021 ini. Untuk webinar ini juga, saya minta izin kepada panitia, saya akan memberikan nomor saya melalui kolom chat. Barangkali ada teman pembelajar ingin berkonsultasi secara gratis, mencari make up yang tepat, perawatan kulit yang tepat, atau cara menggunakan voucher, bisa melalui jalur pribadi tentunya dengan produk Ines Kosmetik. Nah, demikian seputar Ines Kosmetik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari Ines. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, namun sebelum kita ke acara inti nih teman-teman, mau ingetin lagi nih buat teman-teman untuk on kamera, supaya acara webinar kita pada pagi hari ini bisa lebih meriah lagi. Yuk teman-teman yang bisa on kamera yuk, on kamera yuk. Oke teman-teman, setelah ini kita akan memasuki acara inti nih teman-teman, yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Listiandini. Namun sebelum itu akan saya panggilkan dulu nih moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Risti Anandini. Halo Kak Risti Anandini. Halo Kak Sirul. Halo Kak Risti, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke nih Kak Risti, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih pengen cepet-cepet dengerin materi dari pemateri kita yang luar biasa ini. Oleh karena itu, kepada Kak Risti Anandini, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak kepada MC kita, yaitu Kak Sirul yang telah memberikan saya kesempatan. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Udah siap belum untuk ikut webinar pada pagi hari ini? Siap dong. Oke. Alhamdulillah siap. Udah siap ya. Oke. Sebelum lanjut, aku mau tanya-tanya dulu nih ke peserta ya. Kayaknya kurang interaktif gitu kalau kita nggak bertanya-tanya gitu. Oke, ke siapa ya kira-kira? Ini unik nih namanya, Rachmi Kurniati Junaidi. Halo Kak Rachmi. Kak Rahmi, Kak Risti. Oke, Kak Rahmi ya. Oke, salah ucap berarti. Oke, halo Kak Rahmi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, udah siap belum nih untuk ikut webinar? Insya Allah siap, Kak. Siap ya, asik.
aku mau tanya nih tema untuk hari ini dan siapa sih narasumber kita yang luar biasa sekali? Oh, kalau untuk temanya itu berdamai dengan inner childhood. Terus kalau narasumbernya itu Ibu Ratih Arum Listiandini. Betul begitu? Oke, keren sekali. Ini udah semangat ya, antusiasnya udah tinggi sekali. Oke, terima kasih kepada Kak Rahmi. Salam kenal ya Kak Rahmi. Sama-sama, salam kenal juga, Kak. Ya. Oke, sebelum lanjut, saya ingin memberitahu teman-teman semua mengenai jargon nih. Jadi kali ini di webinar kali ini ada jargon. Kalau saya bilang inner child, teman-teman bisa jawab dengan gerakan dan bisa juga on mic, yaitu cintai diri, sayangi sesama. Oke? Teman-teman bisa lihat saya, paham? Cintai diri, sayangi sesama. Oke, saya hitung sama 3 ya. 1, 2, 3. Inner child. Cintai diri, Diri saya sama. Oke, keren sekali teman-teman semua ini. Oke. Oke, kita sudah perkenalan tadi, sudah menampilkan jargon juga ya. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri karena siapa sih moderator kita nih yang dari tadi itu udah nyapa gitu kan ya. Ada pepatah yang tak asing lagi di telinga kita, yaitu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dengan cinta kita bisa dekat satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Ristiana Dini, saya adalah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi webinar pada pagi hari ini. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua yang telah bergabung di acara webinar Belajar Psikologi ID yang pertama, yang bertemakan Mental Health Awareness, berdamai dengan Inner Child, bersama narasumber kita yaitu Ibu Ratih Arum Listiandini, MC Psikolog. Oke, terdengar dari temanya nih ya teman-teman. Sebenarnya inner child itu apa sih? Kenapa bisa terbentuk yang namanya inner child? Jadi pengalaman yang kita alami tentu kita persepsikan dengan cara kita masing-masing. Seringkali nih kita punya pengalaman yang nggak enak gitu kan. Kita mudah untuk memilih, udahlah lupain aja bodo amat gitu. Namun tanpa kita sadari, sikap ini justru membuat persepsi kita terhadap pengalaman ini kita simpan di bawah alam sadar kita dan tidak hilang dan tidak selesai. Kita butuh menyelesaikan masalah yang dihadapi agar tidak berlarut-larut atau justru muncul kembali di waktu yang tidak terduga. Oke, karena tadi susunan acara sudah dibacakan oleh MC kita, maka selanjutnya saya akan membacakan CV narasumber. Baiklah, untuk mengenal dalam siapa narasumber kita, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nama lengkap yaitu Ibu Ratih Arum Listiandini, MC Psikolog. Kemudian pendidikannya S1 Psikologi di Universitas Indonesia tahun 2005 hingga 2009 dengan IPK cum laude 3,84 dengan skala 4. Kemudian melanjutkan S2 di universitas yang sama yaitu Magister Profesi Psikolog Klinis di Universitas Indonesia tahun 2009 hingga 2011 dengan meraih IPK cum laude juga 3,89 dengan skala 4. Tidak hanya itu, tidak berhenti di S2. Ibu Ratih juga sekarang sedang menempuh S3 Doktor Psikologi di University of New South Wales di Sydney, Australia dari tahun 2019 kemarin hingga nanti 2023. Luar biasa sekali bukan? Pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman pendidikannya yang sangat luar biasa. Oke, next kita lanjut ke pengalaman Ibu Ratih sendiri. Ibu Ratih pernah menjadi psikolog sementara di Universitas Indonesia tahun 2010 hingga 2011. Kemudian pernah menjadi psikolog klinis dan terapis neurobiofeedback di Brain Optimic tahun 2011 hingga 2013. Kemudian pernah menjadi psikolog asosiasi di Magna Penta tahun 2011 hingga 2016. Dan sekarang, Ibu Ratih menjadi dosen sekaligus asisten profesor psikologi di Universitas Yarsi dari tahun 2013 hingga sekarang.
kemudian PhD awardee of beasiswa unggulan dosen Indonesia luar negeri di LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tahun 2018 hingga sekarang, kemudian menjadi psikolog klinis asosiasi di Ibunda ID dari tahun 2019 hingga sekarang, dan menjadi dokter penelitian dalam psikologi klinis dan kesehatan mental digital di University of New South Wales tahun 2019 hingga sekarang. Nah, itu dia tadi CV dari narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi nih, teman-teman, kita langsung sambut saja narasumber kita, yaitu Ibu Ratih Arumlistiandini, MC Psikolog. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam Mbak Risti. Suara saya bisa kedengeran nggak ya? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Salam kenal, Ibu. Ya, salam kenal juga. Senang sekali bisa bergabung di sini ya, untuk kita bisa sharing lagi ya, untuk berbagi terkait dengan ilmu psikologi. Ibu gimana nih, Bu, kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Minggu-minggu ini atau akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Bu? Seperti biasa ya, mungkin melanjutkan proses penelitian saya. Jadi sekarang sedang akan dalam proses pengambilan data penelitian ya, gitu. Terus mungkin sehari-hari juga mengurus suami, anak dan juga keluarga gitu di sini. Masya Allah. Semangat terus ya, Ibu. Semoga penelitiannya lancar. Amin, amin. Dan bisa segera mendapatkan gelar profesor. Doktor ya. Kalau profesor itu nanti jabatan akademik. Jadi kalau S2 kan master, S3-nya doktor gitu. Nanti kalau udah lulus jadi doktor, harus ngumpulin karya-karya dulu yang banyak, baru bisa jadi profesor. Semangat terus ya, Ibu. Semoga lancar. Ya. Oke. Baiklah, Ibu, karena sepertinya teman-teman ini udah nggak sabar gitu kan ya, udah pembukaan tadi gitu. Udah nggak sabar untuk dengerin materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Mohon disimak dengan baik materinya, teman-teman. Langsung saja waktu dan layar kepada Ibu Ratih. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Rizky untuk kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di Indonesia ya. Jadi senang sekali hari ini saya bisa berbagi kembali bersama dengan belajar psikologi terkait dengan aspek-aspek psikologi yang mungkin sangat menarik untuk kita bisa bahas juga ya. Jadi saya izin share screen ya. Minta tolong di enable dulu, soalnya masih disable nih posisinya. Nah, jadi nanti saya akan sharing terkait dengan inner child. Nah, pasti mungkin di antara teman-teman sudah ada yang pernah dengar, tapi ada juga yang mungkin bertanya-tanya, ini tuh sebetulnya apa ya inner child ini ya? Gitu. Apakah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang misalnya? Lalu kira-kira kenapa kok kita harus berdamai dengan inner child dan sebagainya ya? Oke, ini udah di Oke, saya akan share screen. Oke, ya semoga bisa terlihat dengan jelas ya slide-nya ya. Jadi hari ini sesuai dengan yang diminta oleh tim panitia, saya akan berbagi terkait dengan berdamai dengan inner child. Nama lengkap saya Ratih Arum Listiandini. Teman-teman boleh panggil saya Bu Ratih atau Bu Arum, Mbak Ratih atau Mbak Arum juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi ini adalah salah satu rangkaian yang saya rasa sangat baik ya yang dilakukan oleh Belajar Psikologi ID untuk meningkatkan yang namanya mental health awareness. Jadi kalau teman-teman kemarin tahu sebetulnya di tanggal 10 Oktober itu adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia gitu ya, dan biasanya sepanjang bulan Oktober ini itu kita sebutnya itu adalah sebagai bulan kesadaran mengenai kesehatan mental gitu, termasuk adalah mengenai inner child ini nanti akan sangat berdampak terhadap kondisi kesehatan mental kita. Oke, ini akan saya sampaikan pada hari ini ya teman-teman. Jadi mengenai pertama adalah what is inner child atau apa itu inner child. Jadi kita akan mengenal sebetulnya apa itu inner child, lalu kita akan bahas juga terkait dengan inner child dan juga trauma. Jadi apa sih sebetulnya perbedaan antara inner child sama trauma, terus apa kaitannya antara satu dengan yang lainnya gitu.
Lalu yang ketiga kita akan bahas mengenai wounded inner child. Ini adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan mengenai inner child yang terluka. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu inner child yang terluka. Lalu yang keempat adalah what can we do, atau apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih berdamai dengan inner child yang terluka tadi, gitu ya. Oke, nah ini sebagai pengenalan ya. Jadi dalam sehari-hari itu kita mungkin ada banyak sekali ya tantangan-tantangan kehidupan, mungkin kita berkonflik di dalam keluarga kita, atau misalnya kita punya masalah dengan hubungan kita dengan pasangan kita gitu ya, atau misalnya teman-teman punya permasalahan terkait dengan kepercayaan diri, atau misalnya mungkin terkait dengan performa akademik ya, stres kehidupan sehari-hari gitu. Nah, hanya aja kadang-kadang itu kita sering pada posisi di mana kita misalnya sering kali nggak percaya diri ketika misalnya melihat pencapaian orang lain. Misalnya orang lain kok kayaknya udah mencapai X, Y, Z, tapi kok aku kok kayak biasa-biasa aja. Dan itu sering kali mungkin memunculkan juga jadi tidak pede dengan dirinya sendiri gitu, dengan diri kita sendiri. Atau misalnya teman-teman bisa juga pada situasi di mana seringkali berkonflik ya dengan orang yang sama, dengan itu aja, dengan orang ini aja tuh selalu punya masalah, selalu punya hubungan sama orang-orang itu aja misalnya. Nah itu juga seringkali mungkin terjadi dalam kehidupan kita ya. Atau ada juga tipe-tipe yang dia lebih cenderung sangat tinggi kecemasannya, mungkin sangat sering overthinking ya, jadi gelisah, terus khawatir terus menerus ya untuk hal-hal yang belum pasti terjadi. Atau misalnya ada juga yang sulit untuk membangun rasa percaya kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya mendekati kita, selalu bertanya-tanya nih, orang ini nih orang yang bisa dipercaya atau nanti dia ternyata berkhianat dan sebagainya gitu. Jadi artinya adalah ada banyak sekali kondisi-kondisi di dalam kehidupan kita yang itu mungkin sedikit banyak mempengaruhi, jadi kita jadi mungkin merasa nggak nyaman buat berhubungan baik dengan orang lain, kita mungkin juga jadi merasa nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada bagian inner child di dalam diri kita yang sedang meminta perhatian. Nah, ini sebagai intro aja. Jadi artinya kita akan bahas nanti aman sih sebetulnya si inner child ini gitu. Tapi kondisi ini itu adalah sebuah kondisi-kondisi yang sering kali terjadi pada banyak orang gitu ya, yang bisa jadi itu sumbernya itu adalah inner child yang sedang meminta perhatian. Gitu. Nah, kapan inner child itu bisa mengambil peran ya? Jadi kapan saja sebetulnya di mana saja poin-poin yang tadi saya sampaikan itu seringkali muncul di dalam diri kita ya, pikiran-pikiran negatif tentang orang lain dan sebagainya itu mungkin bisa muncul di mana saja. Bisa ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, bahkan di sosial media sekalipun, misalnya kita merasa tiba-tiba muncul perasaan iri atau misalnya nggak suka melihat ada orang lain kok kayaknya lebih happy hidupnya dari kita gitu ya. Atau misalnya pada saat kita merasa sendiri itu juga bisa muncul baik di tengah malam, menjelang tidur, bangun tidur. Jadi kapanpun si inner child ini bisa muncul. Nah, ini adalah sebuah kutipan yang sebetulnya menarik ya dari Paulo Coelho ya. Jadi dia bilang bahwa hold the hand of the child that lives in your soul. Jadi gandenglah tangan dari anak yang hidup di dalam jiwamu. Nah, jadi poin ini itu sebetulnya poin sangat penting untuk mengantarkan kita pada pemahaman mengenai inner child. Jadi memang kalau kita bahas inner child ini itu seperti adanya sisi ya kepribadian atau sub kepribadian diri kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang itu sumbernya itu adalah dari masa anak-anak yang ada di masa lalu ya. Nah, tapi di sini ada katanya juga dari si Paulo Coelho ya, for this child nothing is impossible. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ingat ya masa anak-anak ya, anak-anak tuh karakteristiknya seperti apa sih? Misalnya senang main gitu ya, kreatif misalnya, terus habis itu spontan, lalu mungkin sering ketawa-tawa dan sebagainya gitu. Jadi anak-anak yang sebetulnya tumbuh dalam kondisi lingkungan yang baik ya, yang adaptif itu karakter-karakternya itu biasanya sangat-sangat positif gitu ya. Artinya adalah kalau kita ingat tentang anak-anak itu dia di satu sisi itu adalah sosok yang ceria, sosok yang bahagia, suka bermain, kreatif gitu ya. Tapi
di sisi lain anak-anak tuh kadang-kadang juga mungkin cranky ya, rewel gitu ya, atau misalnya gampang nangis, lalu misalnya gampang marah, atau misalnya kalau ada sesuatu dilarang dia langsung ngamuk misalnya. Nah, itu kan juga sisi anak-anak. Jadi anak-anak itu punya dua sisi sebetulnya. Ada sisi-sisi yang positif, ada sisi-sisi yang mungkin juga mungkin negatif gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sebetulnya apa yang dimaksud dengan inner child itu, ya. Oke, apa itu inner child? Teman-teman di sini sudah ada yang pernah nonton Inside Out, mungkin sudah banyak ya, tapi ada juga mungkin yang belum ya. Jadi Inside Out ini adalah sebuah film animasi yang menurut saya ini sangat bagus untuk menggambarkan terkait dengan kondisi psikologis gitu ya. Jadi di dalam Inside Out ini kisahnya itu adalah seorang tokoh utama itu namanya si Riley. Nah, si Riley ini diceritakan dia hidup bersama dengan banyak anggota keluarga yang ada di dalam dirinya dia, yang ada di dalam jiwanya dia. Di mana si anggota keluarga ini ada yang kita sebut sebagai joy, kebahagiaan, ya. Ada yang juga yang menggambarkan terkait dengan sadness, kesedihan, ada yang juga menggambarkan terkait dengan rasa marah dan sebagainya. Dan si anggota keluarga yang ada di dalam dirinya si Riley itu tuh seringkali tuh kayak berebutan untuk mencari posisi mana yang harus muncul di dalam lingkungan gitu. Jadi misalnya kadang-kadang si marah itu harus mengambil alih dari posisinya si sedih gitu ya, karena jangan sampai orang melihat dia sedih. Jadi yang muncul adalah kemarahan misalnya. Atau kalau pas sedang kondisinya positif, yang mungkin lebih mendominasi adalah si joy, si yang bahagia, si yang ceria gitu. Jadi di dalam Inside Out ini itu sebetulnya representasi yang menggambarkan bahwa di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, itu ada banyak sub-sub jiwa atau bagian-bagian jiwa ya, yang itu dia saling berinteraksi satu sama lain, di mana seringkali ada satu yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi itu yang digambarkan di dalam Inside Out ini, bahwa artinya setiap anggota keluarga yang mewakili sebuah emosi tertentu itu memiliki peran masing-masing gitu. Kapan saatnya si sedih harus muncul, si sadness harus muncul, kapan saatnya si joy itu harus muncul, kapan saatnya si yang marah ini harus muncul, atau yang cemas itu harus muncul. Nah, itu semua saling berinteraksi. Nah, inilah salah satu bentuk animasi yang mungkin teman-teman nanti kalau pengen tahu lebih banyak bisa nonton nih filmnya kalau belum nonton. Kalau yang sudah nonton nanti akan bisa dapat insight lebih lagi terkait dengan si Inside Out ini ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai sub-sub kepribadian tadi, bahwa ada sub-sub jiwa di dalam diri kita. Nah, inner child itu adalah bagian dari sub kepribadian itu, bagian dari sub jiwa itu, yang itu tersimpan di dalam level alam bawah sadar. Nah, ini ada sebuah konsep paling basic yang diajukan oleh Jung. Jung itu adalah seorang psikolog ya, dia mendalami terkait dengan analisa mengenai kepribadian, dan dia menyampaikan teorinya tentang yang namanya Divine Child Archetype. Jadi kalau menurut Jung ini, seseorang itu punya banyak sisi di dalam kepribadian dirinya dia. Dan salah satunya itu adalah sisi anak-anak, gitu. Yang disebut di sini adalah archetype anak-anak, gitu. Apa definisinya? Yaitu adalah sub kepribadian, bagian dari jiwa kita, ya, yang itu tidak kita sadari, tapi di dalamnya itu menyimpan sesuatu yang pernah dipelajari dan dialami pada masa-masa awal kehidupan. Gitu. Jadi itu yang diartikan sebagai Divine Child Archetype, yang itu muncul dari teorinya Jung. Nah, di dalam perkembangannya sebetulnya ada banyak teori lain yang baik juga untuk menjelaskan terkait dengan kehadiran inner child ini ya. Salah satunya itu adalah ini, internal family system, yang ini dikeluarkan oleh Schwartz ya. Jadi Schwartz ini menyampaikan bahwa di dalam jiwa manusia atau di dalam kepribadian manusia yang secara utuh itu tuh ada yang namanya sub-sub kepribadian. Jadi misalnya saya si Ratih ya gitu ya. Ratih ini adalah kepribadian yang utuhnya itu adalah Ratih gitu. Tapi di dalam diri saya itu saya punya Ratih yang kadang-kadang marah, Ratih yang mungkin terluka, Ratih yang mungkin kreatif, Ratih yang mungkin kritis, Ratih gitu. Jadi artinya adalah ada sub-sub karakter, ada sub-sub kepribadian. Yang kalau menurut teori ini, setiap sub karakter atau sub kepribadian itu membawa sebuah
fungsi sendiri, membawa sebuah memori dan emosinya sendiri gitu. Jadi di dalam internal family system theory dari Schwartz ini dijelaskan bahwa setiap individu itu punya sebuah sistem keluarga internal. Jadi bukan keluarga yang ada di lingkungan kita ya, bukan, tapi keluarga yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam diri kita gitu. Yang dimana di dalam jiwa kita itu ada sisi-sisi yang dimana itu ada sisi anak-anak, lalu ada sisi pengasuh, lalu ada sisi orang tua, lalu ada sisi pelindung gitu. Dimana ketika misalnya ada seseorang ada subjiwa kita yang anak-anak itu misalnya terluka, bisa nggak kira-kira sub karakter lain mungkin sedang mengambil alih untuk menenangkan yang sisi anak-anak yang sedang terluka, misalnya gitu. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau dalam teori internal family system ini, bahwa setiap diri kita, setiap jiwa kita yang utuh ini itu sebetulnya terdiri dari beberapa sub-sub kepribadian. Di mana setiap sub kepribadian atau sub karakter atau sub-sub jiwa ini, bagian-bagian jiwa ini itu saling berinteraksi satu sama lain dan mengambil perannya masing-masing sesuai dengan saatnya dibutuhkan. Oleh karena itu kalau teman-teman lihat ke dalam diri sendiri ya, misalnya sehari-hari misalnya saya itu orang yang sebetulnya sangat-sangat cerdas misalnya ya, teliti gitu ya, orang yang misalnya senang bersosialisasi sama orang lain gitu. Tapi ada sisi-sisi lain yang kadang-kadang ketika misalnya mungkin sedang tertekan atau misalnya tiba-tiba disudutkan oleh orang lain, yang muncul itu tidak si sosok yang cerdas dan suka bersosialisasi itu, tapi yang muncul adalah sosok yang mungkin pemarah, yang mungkin baperan gitu ya, yang mungkin gampang tersinggung, yang mungkin lebih sensitif atau dan sebagainya gitu. Jadi artinya setiap situasi itu seringkali memicu si setiap subkepribadian itu untuk muncul secara bergantian. Nah, tapi seorang individu yang sehat secara mental itu sebetulnya punya sisi yang kita sebut sebagai self. Jadi self secara keseluruhan ya, secara utuh gitu ya. Yang itu dia seperti sosok yang ibaratnya mengatur harmoni dari suara-suara atau misalnya dari sosok-sosok kepribadian yang berbeda di dalam diri kita ini. Gitu. Jadi self itu adalah sosok kepribadian utuh yang memegang kendali terhadap diri kita. Mungkin kalau di dalam teori psikoanalisa yang basic dari Freud ya, Sigmund Freud itu adalah salah satu tokoh psikologi dari psikoanalisis yang itu menyampaikan tentang peran ego. Ego ini itu fungsinya itu adalah untuk membantu dorongan-dorongan bawah sadar kita itu lebih terkendali dan menyesuaikan itu dengan aturan lingkungan. Dan itu yang dilakukan oleh self juga. Jadi self ini berperan untuk mengharmonikan semua subkepribadian itu, jangan sampai yang dominan muncul itu hanya salah satunya. Jadi hanya si pemarah aja terus panjang hari pemarah terus gitu. Tapi si self ini berperan untuk oke, boleh sekali-sekali yuk si marah keluar gitu. Terus dia mengatur juga, ayo sekarang si sedih yang keluar gitu. Terus nanti dia mengatur juga kapan si bahagia keluar gitu. Nah, orang yang sehat secara psikologis itu adalah orang yang sebetulnya bisa untuk memunculkan semua sisi kepribadiannya dia itu pada saat yang tepat, pada momen yang tepat gitu. Nah, tapi seringkali kita itu tidak menyadari nih kapan-kapan atau situasi-situasi apa di mana kita mungkin marah, di mana kita tuh sedih gitu. Sehingga self itu tidak bisa berfungsi dengan baik untuk mengendalikan itu. Jadi akhirnya mungkin mereka-mereka yang punya permasalahan terkait dengan isu-isu kesehatan mental itu tidak dapat mengendalikan terkait dengan emosi yang mereka miliki, tidak bisa mengendalikan perilaku yang muncul di lingkungan dan sebagainya. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai inner child, ini berarti adalah si anak yang ada di dalam jiwa kita sendiri gitu, yang subkepribadian kita yang itu terbentuknya itu dulu ketika masa anak-anak, dan dia masih ada sebetulnya sekarang di dalam jiwa kita, yang dimana si anak ini tuh mungkin juga akan muncul pada saat-saat tertentu gitu. Misalnya kalau pas kita sedang pengen bermain bersama teman-teman, main game gitu ya, kan itu kan having fun ya. Having fun itu sebetulnya sisi apa? Sisi anak-anak sebetulnya yang keluar. Tapi sisi anak-anak yang positif, yang happy gitu ya, yang ceria. Nah, tapi kadang-kadang juga muncul sisi anak-anak yang gampang nangis, gampang marah, terus kalau
kalau tidak diikuti keinginannya terus mungkin jadi ngambek dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi artinya adalah setiap diri kita itu selalu punya sisi anak-anak ini. Nah, tinggal kita lihat nih, biasanya sisi anak-anak inner child yang muncul dalam diri kita itu seperti apa? Apakah anak-anak yang bahagia, yang ceria gitu ya, atau sisi anak-anak yang merasa minta diperhatikan, merasa sedih, merasa gampang marah dan sebagainya. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu adalah bagaimana sebetulnya si inner child ini tuh bisa trauma. Ingat ya, bahwa si inner child ini munculnya itu dulu di masa lalu kita, ketika kita masih anak-anak, di masa-masa perkembangan awal kita, ya, sehingga si kepribadian anak ini ketika pada fase itu bisa jadi mengalami yang namanya sebuah pengalaman traumatik. Kita akan bahas apa bedanya sebetulnya inner child dengan trauma. Jadi tadi saya sampaikan, inner child itu adalah sub kepribadian yang ada di dalam diri kita, yang itu terbentuknya adalah di masa-masa awal kehidupan, di masa-masa anak-anak kita. Gitu. Jadi term inner child itu sendiri itu sebetulnya adalah sebuah istilah yang netral, teman-teman, gitu. Karena karakter anak tadi ya bisa positif, bisa negatif, bisa bahagia, bisa rewel, bisa ceria, bisa sedih, ya, bisa penurut, bisa juga justru pemberontak misalnya, ya. Jadi sisi anak-anak kan bisa berbeda-beda, gitu. Jadi inner child-nya sendiri itu adalah sub kepribadian yang terbentuk di masa lalu, di masa awal kehidupan, dan dia bisa menyimpan yang namanya memori dan emosi tersendiri. Gitu. Jadi artinya adalah si anak-anak di dalam diri kita yang di masa lalu ini ya, itu mungkin punya pengalaman bahagianya, punya pengalaman sedihnya, punya pengalaman kehilangannya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita bahas mengenai trauma, kita nggak bisa lepaskan dari apa itu pengalaman traumatik secara umum dulu ya. Jadi kalau pengalaman traumatik itu sebetulnya adalah sebuah kondisi atau peristiwa yang dapat menimbulkan bahaya atau ancaman terhadap keberadaan diri si individu. Ya, contohnya apa? Nanti saya jelaskan bisa bentuknya, misalnya mungkin pengalaman-pengalaman kekerasan misalnya ya, atau misalnya perpisahan, atau misalnya pengabaian dan sebagainya. Dan pengalaman traumatik ini yang terjadi pada masa anak-anak itu tuh akan menyebabkan gejala trauma pada si inner child-nya. Jadi si inner child ini terkena trauma dari kondisi lingkungan eksternal di sekitarnya, di mana misalnya si inner child yang terluka ini membuat dia jadi misalnya cenderung menghindari situasi yang mungkin bisa memicu atau men-trigger ya pengalaman-pengalaman buruk ketika masa anak-anak dan sebagainya. Jadi sangat hypervigilance, jadi kayak waspada berlebihan dan sebagainya. Gitu. Jadi si inner child itu dia bisa mengalami yang namanya trauma. Dan trauma atau luka yang dialami oleh inner child ini itu bisa jadi bertahan di dalam dirinya dia. Bahkan ketika misalnya si self ini sudah menjadi dewasa. Tapi ada sisi inner child-nya yang terluka, yang masih tertinggal dan mungkin tidak terobati dengan baik pada saat itu, masih sangat mungkin berdampak hingga masa dewasa. Nah, ini yang kita bahas adalah wounded inner child, yaitu adalah inner child yang terluka. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kok si sosok inner child ini tuh dulu itu bisa terluka gitu ya? Mengapa di dalam diri kita ada sejiwa anak-anak ya yang terluka? Apa yang menyebabkan itu? Nah, ini adalah beberapa hal umum yang banyak terjadi dan saya temukan juga di klien-klien saya ya. Ini adalah sumber-sumber luka dan juga trauma yang bisa dialami oleh inner child. Pertama adalah pengabaian. Dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dan juga kasih sayang yang diharapkan. Termasuk mungkin juga kebutuhan fisik ya, misalnya kalau pas anaknya lapar nggak dikasih makan. Nah, itu juga bisa menyebabkan yang namanya luka juga dalam tanda kutip. Termasuk misalnya adalah orang tua yang cenderung pilih kasih, ya, membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, bahwa yang lebih disayang tuh yang ini dibandingkan yang ini. Yang ini dianggap kurang bagus untuk hal yang ini lebih bagus untuk hal yang mana gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, pengabaian, ya. Jadi di mana si anak ini, si inner child ini terluka karena dia merasa bahwa kehadirannya itu tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang terdekatnya,
gitu. Yang dimana misalnya orang terdekatnya itu seharusnya memberikan sebuah support, kasih sayang, dukungan ya, itu tidak memberikan kepada anaknya gitu, sehingga si anak ini akhirnya merasa terabaikan, merasa seringkali dibandingkan, merasa mungkin tidak berharga gitu. Jadi yang merasa tidak berharganya itu sebetulnya itu dulu adalah si anak-anaknya ini gitu. Tapi karena si inner child ini dia menyimpan memori sendiri gitu ya. Jadi meskipun anaknya itu sudah dewasa, memori yang dialami si inner child itu masih terekam di dalam jiwanya. Gitu. Dan itu berefek nanti kepada masa depan juga. Dan yang kedua, ini adalah kekerasan. Misalnya kalau yang tadi itu lebih kepada pengabaian ya. Jadi ya kita butuh apa nggak dikasih atau dibanding-bandingkan dan sebagainya. Nah, kalau yang ini kekerasan tipenya adalah ya tadi melukai secara apa? Secara fisik, lewat apa dipukul dan sebagainya. Secara emosional lewat apa? Lewat kata-kata yang buruk kepada orang lain gitu ya. Dan ini juga bisa terjadi bukan hanya dalam konteks pola pengasuhan, misalnya adalah orang tua kepada anak lalu menimbulkan luka pada anaknya secara fisik ataupun emosional, tapi juga bisa juga terjadinya adalah ketika si anak melihat kekerasan yang terjadi yang ada di depan matanya. Misalnya mungkin bapaknya gitu ya, dulu tuh tidak pernah yang namanya melakukan kekerasan langsung kepada anaknya, tapi dia menyaksikan misalnya bapaknya itu melakukan kekerasan kepada ibunya. Gitu, dan itu akhirnya terekam di dalam ingatannya si anak yang masih kecil ini gitu ya, bahwa oh ternyata laki-laki itu kok bisa sebegitu jahatnya ya, bisa sebegitu kasarnya ya melukai perempuan. Dan si inner child yang terluka yang melihat kekerasan itu akhirnya hidup dengan luka itu gitu. Kalau misalnya dia tidak sadari bahwa dia waktu itu dia sebetulnya adalah terluka karena melihat kekerasan yang ada di depan matanya. Gitu. Atau yang ketiga, karena perpisahan. Nah, ini juga banyak sekali saya temukan ya, klien-klien yang misalnya bisa jadi karena perpisahan orang tua ya, sehingga dia tidak mendapatkan pengasuh yang stabil dan bisa diandalkan. Jadi dia berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya karena bapaknya udah nikah lagi, ibunya udah nikah lagi, terus dia tinggal sendirian sama neneknya, terus neneknya wafat, akhirnya dia dipindahin ke pamannya gitu, sama pamannya dia tidak mendapatkan rasa aman juga, terus pindah lagi dan sebagainya gitu. Jadi kondisi perpisahan itu juga bisa menyebabkan luka pada si inner child ini. Gitu. Nah, ini adalah 3 hal umum yang banyak terjadi yang bisa mengakibatkan munculnya luka atau trauma pada si inner child. Nah, ketika seseorang atau si anak yang terluka ini ya, itu mengalami yang namanya tadi pengabaian, kekerasan misalnya atau perpisahan, itu tuh seringkali itu akhirnya bisa buat berfungsi sehari-hari ya, atau tetap bisa beradaptasi lagi dengan situasi itu. Karena apa? Karena sebetulnya kita itu juga dibekali oleh subkepribadian yang lain yang itu fungsinya untuk melindungi diri kita, atau mungkin bisa juga kita sebut sebagai self defense ya. Jadi artinya adalah diri kita juga ya yang itu memberikan perlindungan agar yang namanya pengabaian, kekerasan atau misalnya perpisahan itu tidak lagi terjadi. Nah, tapi kadang-kadang si protektor atau si pelindung ini ya, diri kita yang berusaha melindungi diri kita sendiri ya, itu bisa jadi melindunginya itu secara berlebihan gitu. Harusnya misalnya mungkin melindungi dirinya dengan kasih tahu untuk bersikap waspada kepada orang lain. Tapi kalau misalnya pengalamannya itu sangat-sangat banyak pengalaman-pengalaman buruknya ya, sehingga seringkali si self preservation atau si penjaga ini, si protektor tadi itu melakukan berbagai macam cara gitu ya agar kita itu tidak terluka gitu. Nah, tapi kadang-kadang cara itu defense yang dimunculkan itu atau pertahanan diri yang dimunculkan itu membuat si anak misalnya malah jadi misalnya memandang segala sesuatunya itu jadi negatif. Karena apa? Misalnya si protektor ini ngasih tahu kepada si anak bahwa kamu jangan deket-deket sama orang, nanti orang itu akan melukai kamu, misalnya gitu.
Atau misalnya dia akhirnya juga jadi apa gitu, jadi sulit untuk percaya pada temannya atau sama keluarganya, karena secara tidak langsung sudah muncul sebuah skema, sebuah bayangan di dalam kepalanya bahwa kalau misalnya saya nanti percaya sama orang lain itu akan melukai saya, misalnya seperti itu. Ya, sehingga akhirnya muncullah misalnya kayak niat baik orang terus dipersepsikan sebagai sebuah hal yang buruk gitu. Jadi seringkali berprasangka buruk padahal itu belum terjadi, tapi sudah berprasangka buruk gitu, ya. Atau misalnya efeknya adalah tadi menjadi orangnya cenderung dingin atau misalnya nggak ramah. Jadi secara emosi itu dia detach, menjaga jarak. Karena apa? Karena takut dilukai lagi, karena takut disakiti lagi gitu. Jadi sebuah persepsi tentang apa namanya atau keyakinan bahwa kita merasa takut dilukai, takut disakiti, takut ditinggalkan lagi ya, itu tuh sebetulnya adalah wujud perlindungan diri yang kita buat diri kita sendiri gitu. Karena apa? Karena mungkin dulu pernah belajar ketika masa anak-anak bahwa sangat mungkin kita tuh terluka karena orang lain tuh meninggalkan kita, bahwa orang lain itu melakukan kekerasan kepada kita gitu ya, bahwa orang lain itu apa namanya bisa jadi mungkin mengabaikan kita sudah sangat berharap kasih sayangnya tapi dia terus meninggalkan dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi inner child yang terluka itu akhirnya seringkali memunculkan efek-efek yang akhirnya membuat seseorang itu juga jadinya sulit untuk menjalin hubungan yang positif lagi dengan orang yang lain. Gitu. Efek lainnya apa? Nah ini ya, jadi artinya adalah inner child yang terluka, apalagi kalau disebabkan oleh trauma yang sangat kompleks ya, itu bisa berdampak pada kesehatan, baik pada kesehatan fisik maupun pada kesehatan mental kita. Dan kalau kita tidak menyadari itu terus-menerus menjadi sebuah apa namanya pola yang tidak terdeteksi ya, efeknya bisa banyak sekali. Misalnya apa? Munculnya anxiety ya, jadi kecemasan yang mungkin sampai berlebihan. Jadi kecemasan pada kadar tertentu itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita bisa mengantisipasi adanya bahaya gitu. Tapi seringkali kan kita di kehidupan nyata yang sekarang, di kehidupan modern, bahaya nyata itu apa sih? Paling apa? Mungkin kecelakaan atau apa. Itu bagus ada anxiety-nya gitu. Tapi seringkali si kecemasan ini tuh muncul pada saat yang tidak tepat. Misalnya pada saat presentasi, harusnya kan tidak ada sebuah hal yang dalam tanda kutip ya benar-benar membahayakan ya. Tapi mungkin kalau di dalam dirinya dia ada hal yang dulu terluka, misalnya kalau dia ngasih pendapat apa terus langsung dibantah, langsung dianggap salah dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan dia jadi tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Akhirnya muncul tuh kecemasan yang berlebihan. Misalnya, untuk menghadapi situasi-situasi yang sebetulnya tidak terlalu berbahaya, tapi dipersepsikan itu sebagai sesuatu yang bahaya, karena dulu dia mungkin pernah trauma atau pernah punya sebuah pengalaman juga yang secara tidak langsung membentuk dia untuk jadi cemas berlebihan pada situasi yang belum terjadi. Atau yang kedua, ya unhappiness, jadi kayak seringkali merasa sedih dan gak bahagia tanpa alasan yang jelas. Apa sih kok kayaknya hidup gue kok gini-gini aja, kayaknya kok nggak ada sesuatu yang membuat gue bahagia, seringnya sedih terus dan sebagainya. Bisa jadi sebetulnya yang sedang merasa sedih itu adalah inner child yang terluka yang masih kebawa sampai sekarang dan seringkali mengambil peran dalam kehidupan. Gitu. Atau misalnya merasa lebih banyak insecure-nya, ya, jadi nggak percaya sama diri sendiri, gitu. Maupun misalnya insecure dengan kehadiran orang lain, jadi masih tidak bisa percaya sama kehadiran orang lain. Apakah orang lain ini adalah sosok yang bisa saya sayangi atau enggak ya dan sebagainya. Dan efeknya itu juga bisa mengganggu yang namanya kesehatan tubuh kita juga. Gitu. Karena biar bagaimanapun yang namanya chronic stress ya, yang namanya pengalaman traumatik itu tuh akan tersimpan bahkan di dalam sel-sel tubuh kita juga. Gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya si trauma ini tidak diatasi dengan baik, lalu tidak disadari, efeknya bisa kepada kesehatan tubuh, kesehatan fisik ya. Nah ini adalah beberapa hal lain yang mungkin lebih spesifik ya terkait dengan efek dari inner child yang terluka terhadap kehidupan kita. Misalnya munculnya insomnia, nah itu juga banyak ditemukan juga ya, mungkin berhubungan juga dengan tipe-tipe kepribadian tertentu yang itu berhubungan dengan inner child yang terluka. Itu misalnya muncul karena kegelisahan akan hidup, jadi susah tidur atau malah jadi pengen tidur terus.
Atau misalnya apati. Apati itu tidak adanya ketertarikan atau kesulitan buat menjalin hubungan sama orang lain ya. Jadi kalau misalnya mau menjalin persahabatan tuh susah untuk cari orang yang bisa dipercaya gitu. Atau misalnya kalau dalam hubungan romansa misalnya kalau ada yang mau deketin dia sulit banget buat dideketin karena dia sangat-sangat sulit buat percaya bahwa orang ini adalah orang yang baik dan sebagainya. Lalu yang ketiga bisa mengakibatkan juga misalnya masalah-masalah gangguan makan, obesitas ya karena mungkin mempengaruhi citra tubuh juga. Jadi inner child yang terluka yang mungkin punya persepsi buruk tentang dirinya dia sendiri bisa jadi dia juga akhirnya mempersepsi buruk tentang tubuhnya dia dan sebagainya gitu. Dan yang keempat adalah mental health problems. Nah ini adalah yang paling banyak dan paling umum juga ya bahwa misalnya munculnya depresi ya atau kecemasan atau gangguan-gangguan kepribadian hingga sampai gangguan mental yang berat itu seringkali dipengaruhi juga sama inner child yang terluka, terutama mungkin untuk gangguan-gangguan mental berat ya, mereka-mereka yang sampai kepada gejala halusinasi, delusi dan sebagainya, itu kalau kita telusuri ya sebetulnya juga biasanya itu kita akan temukan pasti ada sebuah sisi atau pengalaman-pengalaman traumatik yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya dia pada saat ini. Itu lalu discomfort. Nah ini tadi yang saya sebut ya, jadi bahwa yang namanya trauma atau luka batin yang dialami sama si inner child itu bisa kebawa dalam sel-sel tubuh kita juga, itu mengakibatkan yang namanya kayak ada rasa nyeri, ketegangan pada tubuh bagian tertentu. Jadi misalnya mungkin jadi terlalu sering sakit kepala, sering kambuh sakit mahnya, sering kambuh alerginya dan sebagainya gitu ya. Nah bisa jadi permasalahannya bukan fisik gitu, tapi lebih kepada kondisi psikologis yang tidak stabil gitu. Lalu yang berikutnya itu adalah dependence atau ketergantungan atau misalnya adiksi pada sesuatu yang itu secara kurang sehat. Termasuk di sini mungkin dalam hubungan-hubungan yang kurang sehat ya, hubungan-hubungan yang toksik dan sebagainya. Udah disakiti berkali-kali tapi nggak bisa buat ninggalin dan sebagainya. Nah itu juga bisa dipengaruhi karena yang namanya inner child yang dulu terluka, di mana akhirnya mereka menjadi menggantungkan kebahagiaannya mereka, kebahagiaan diri mereka dengan kehadiran orang lain gitu. Jadi seperti itu. Jadi dampaknya bisa sangat luas sekali ya. Dan memang kita perlu untuk aware itu makanya dengan diri kita sendiri. Apakah selama ini ada inner child yang terluka di dalam diri kita yang mengakibatkan kita jadi kurang bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. Ya. Nah, lalu apa yang akhirnya bisa kita lakukan untuk hal ini ya? Bagaimana caranya untuk kita bisa berdamai dengan inner child yang terluka? Nah, ini poinnya ya. Jadi tidak semua orang itu mungkin inner child-nya itu banyak luka batinnya gitu. Mungkin lebih banyak juga ada orang-orang yang inner child-nya ya lebih banyak kebahagiaannya, keceriaannya. Nah, itu biasanya tidak terlalu berdampak pada kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau ada inner child yang terluka ya, yang mungkin merasa terabaikan dan sebagainya, lalu tidak diberi perhatian ya, dia seringkali muncul tanpa kita duga dan menguasai diri kita. Sehingga yang muncul adalah tadi masalah-masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, bagaimana tahapannya untuk berdamai dengan inner child kita yang terluka? Ya, pertama adalah recognize ya, artinya kita perlu mengenali tanda-tanda adanya inner child yang terluka. Tadi tuh yang saya sebutin tadi udah banyak sekali ya, beberapa hal yang mungkin menjadi tanda bahwa apakah jangan-jangan inner child kita terluka. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah self-examination. Jadi kita perlu untuk menelusuri di dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi pelan-pelan mengurai memori-memori kita di masa lalu ya, misalnya dengan apa? Dengan menuliskan pengalaman-pengalaman kehidupan di masa lalu untuk menemukan diri kita yang terluka. Jadi biasanya kalau dalam proses terapi itu klien itu akan diajak buat yang namanya melakukan lintas balik ya, kilas balik seluruh perjalanan hidupnya. Dari memori pertamanya dia, lalu pengalaman bahagia pertama yang dia ingat, pengalaman buruk yang paling awal yang dia ingat gitu ya, kita akan telusuri sampai nanti kita akan menemukan pola-polanya atau akan menemukan titik-titiknya di mana si inner child ini terluka gitu. Apakah mungkin di fase-fase perkembangan
usia 3 tahun misalnya, apakah 4 tahun, 5 tahun, termasuk juga bisa menilai apa yang menyebabkan, apakah karena pengabaiankah, apakah karena kekerasankah, atau karena perpisahan dan sebagainya, ya gitu. Lalu yang ketiga itu adalah accept, menerima. Jadi artinya adalah ketika kita sudah menelusuri, kita tahu titiknya itu di mana, titik inner child yang terluka itu di mana, dan penyebabnya itu apa, kita perlu belajar untuk bisa menerima bahwa yang namanya si inner child ini, biar bagaimanapun itu dia adalah bagian dari kehidupan kita juga. Gitu. Jadi artinya walaupun dia itu terluka pada saat itu, tapi luka yang mungkin dia rasakan pada saat itu tuh membuat misalnya ya diri kita yang lain itu muncul. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau misalnya diri kita yang utuh itu bisa berfungsi dengan baik, maka dia akan memunculkan sosok pelindung yang baik kepada diri kita. Contohnya apa? Muncullah yang namanya si penyelesai masalah misalnya. Gitu. Jadi ketika akhirnya dulu inner child ini terluka, misalnya dia mengalami perpisahan orang tua dan sebagainya, muncul tuh sosok kepribadian yang lain, yaitu adalah yang mampu menyelesaikan masalah. Nah, tapi si sosok kepribadian yang mampu menyelesaikan masalah ini mungkin nggak akan muncul kalau nggak ada si inner child yang terluka gitu. Nah, itu. Jadi artinya adalah inner child yang terluka ini sebetulnya pada satu sisi ketika disadari itu seringkali membantu kita juga untuk mengenali akhirnya ada sisi-sisi positif yang itu muncul juga karena dulu kita terluka, akhirnya kita jadi belajar buat apa untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Terus misalnya muncul juga sisi kepribadian yang lain, si penolong misalnya. Nah, yang dimana si penolong ini fungsinya itu adalah untuk membantu si yang terluka ini tidak terlalu merasa sedih. Daripada kamu terus merasa sedih, yuk kita bantu orang lain, yang lain gitu, agar sama-sama nggak merasa sedih. Dan akhirnya si penolong ini yang muncul sebagai karakter yang kuat, misalnya gitu. Ya, jadi artinya adalah kita perlu menerima juga kadang-kadang bahwa inner child yang terluka ini itu membantu kita untuk seringkali ya muncul juga beberapa yang positif gitu. Tapi kadang-kadang muncul juga ada sisi-sisi yang negatif yang tadi, si sedih, si pemarah, misalnya si yang tidak percaya dengan orang lain dan sebagainya. Gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah reconnecting. Jadi artinya adalah ketika kita sudah kenal nih, oh ternyata inner child saya yang terluka itu adalah diri saya misalnya di usia 5 tahun, di mana peristiwanya pada saat itu adalah X, Y, Z gitu ya. Lalu kita bisa mengajak diri kita yang sudah dewasa ini ya, si self ini ya, untuk terkoneksi kembali dengan si memori inner child ini yang terluka ini. Jadi kita bisa berdialog dengan sisi diri kita di masa lalu. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ada orang dewasa ya yang positif dan peduli gitu akan keberadaannya si anak yang terluka ini. Karena bisa jadi anak yang terluka ini itu seringkali akhirnya lebih sering munculnya itu adalah kemarahannya, kesedihannya dan sebagainya. Itu karena tidak ada yang memperhatikan dia pada saat itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada si orang dewasa yang itu sebetulnya bisa kita munculkan dari dalam diri kita sendiri yang sekarang nih ya, yang sudah banyak belajar ini ya, itu untuk bisa berdialog lagi sama memori masa anak-anak kita, sama sisi inner child kita. Nah, jadi disinilah fungsinya si self tadi. Nah, kalau teman-teman tadi ingat tentang internal family system ya, bahwa di dalam sistem keluarga internal itu kan ada yang namanya self sebagai pemimpinnya gitu ya. Nah, jadi si self ini adalah sisi diri kita yang itu lebih dewasa, yang lebih utuh, yang mengingat semua perjalanan hidup kita, yang mengatasi berbagai macam tantangan itu secara keseluruhan, yang bisa mengenali dan menjembatani hal-hal yang sisi-sisi yang negatif dan juga sisi yang positif dan sebagainya. Dari sinilah fungsinya self itu sebagai pemimpin dalam proses reconnection itu. Apa yang bisa dilakukan dalam dialog kepada masa lalu kita, dialog dengan diri kita di masa lalu ya, dialog dengan inner child kita bisa tanya, kita sapa si inner child ini, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Lalu apa efeknya terhadap dia? Bagaimana dia mempersepsi dirinya pada saat itu? Lalu apa yang sedang dia rasakan pada saat itu? Gitu. Jadi artinya lewat sebuah proses tertentu ya, entah bisa lewat teman-teman bisa lewat
menulis misalnya, atau lewat journaling ya, atau misalnya lewat menggambar. Nah, itu bisa untuk coba terkoneksi dengan si inner child kita di masa lalu dan kita ajak dialog. Jadi kayak self talk, tapi sebetulnya self talk-nya itu adalah antara sisi kita yang sudah dewasa dengan sisi anak-anak kita yang sedang terluka ini. Gitu. Seperti itu prosesnya ya. Nah, dan inilah pentingnya juga untuk akhirnya si inner child ini diajarkan untuk bisa self love sama siapa ya, sama si self yang sudah dewasa gitu ya. Diajarkannya seperti apa? Diajarkan dengan self kindness, artinya iya nggak apa-apa, kamu masih anak-anak pada saat itu, kamu tidak mengerti apa yang harus kamu lakukan pada situasi seperti itu. Nah, gitu. Jadi diajak berdialog dengan cara yang baik untuk dia bisa bersikap welas asih, bersikap lembut, bersikap penuh kasih sama dirinya dia sendiri, gitu. Terus mengajarkan juga untuk yang namanya mindfulness, being mindful, artinya adalah untuk bisa menyadari, memberi perhatian, menerima sepenuhnya, dan memberi jeda sebelum bereaksi. Jadi artinya adalah si self love itu bisa mengajarkan si inner child juga, gitu, tentang bahwa jadi peristiwa itu memang membuat sebuah hal yang sedih, nggak apa-apa, tapi sedih itu akan berlalu kok. Itu kan being mindful. Artinya adalah menerima semua kesedihan, kemarahan, kecemasan gitu. Oke, nggak apa-apa sekali-sekali sedih, karena itu adalah bagian dari pengalaman kehidupan kamu pada saat itu. Ya, dan termasuk juga adalah mengajarkan tentang common humanity ya. Jadi si self love bisa mengajarkan kepada inner child ya bahwa ya memang pada saat itu kamu sebagai anak-anak ya memang punya keterbatasan, tidak ada hal banyak yang bisa kamu lakukan pada saat itu, walaupun kamu misalnya menangis sekeras-kerasnya tidak ada yang mendengar kamu, ya mungkin ada banyak anak-anak lain juga yang mengalami hal itu misalnya gitu. Jadi seperti itu ya, prosesnya itu adalah lewat self dialog ya, jadi berbicara dengan diri sendiri di masa lalu kita ya. Terus habis itu dalam proses dialognya tadi mengeksplor tentang apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang terjadi pada saat itu, sekaligus mengajarkan sikap yang lebih mengasihi diri sendiri kepada si anak. Jadi si anaknya bisa jadi lebih tenang. Yang awalnya tadi dia mungkin marah, sedih dan sebagainya, dia jadi lebih tenang. Nah, itu kalau lewat self help, mungkin kalau teman-teman pengen praktekin bisa coba dipraktekin. Tapi yang perlu diingat adalah seringkali ketika kita memasuki ya kilas balik terhadap masalah-masalah emosi masa lalu, itu adalah proses yang berat gitu. Jadi mungkin saja tidak bisa dilalui sendirian. Nah, inilah butuhnya yang namanya penanganan oleh profesional gitu. Nah, ini penanganannya bisa dilakukan lewat individual maupun lewat kelompok sebetulnya. Kalau lewat individual, jadi biasanya teman-teman bisa buat janji dengan psikiater ya, dengan psikolog atau dengan terapis untuk nanti menjalankan serangkaian proses terapi untuk apa? Untuk membantu yang tadi reconnecting tadi dengan diri kita di masa lalu, dengan proses dialog yang nanti akan dibimbing oleh yang namanya si terapis atau si profesional kesehatan mental. Mengapa seringkali kita butuh yang namanya psikiater, psikolog, atau terapis? Karena bisa jadi karena si inner child ini terlalu susah buat kita kendalikan, jadi self-nya kita itu nggak terlalu kuat buat mengendalikan si anak-anak yang sedang terluka ini gitu. Jadi selalu anak-anak yang sedang terlukanya mungkin lebih dominan munculnya. Nah, disinilah peran orang ketiga, yaitu adalah psikiater, psikolog, terapis yang untuk membantu si self mengajak dialog kepada si inner child ini. Gitu. Dan selain terapi yang sifat individual, ada juga yang bisa bentuknya adalah lewat kelompok ya. Jadi misalnya dikumpulkan pada satu kelompok dan dipandu oleh seorang profesional kesehatan mental ya untuk menyembuhkan dan untuk berdialog bersama-sama. Bukan cuma sekedar self dialog dengan masa lalu, tapi sekaligus juga bisa buat sharing ya dengan satu dengan yang lainnya yang mungkin memiliki kondisi trauma atau luka batin yang relatif mirip. Sehingga si self itu tidak merasa sendirian dan si self itu bisa ngasih tahu nih ke inner child-nya dia, hey, kamu nggak sendirian loh, gitu. Bahwa ternyata ada orang-orang lain di sini juga yang sama-sama misalnya pernah terluka karena orang tuanya berpisah, atau sama-sama pernah terluka karena kekerasan, karena pengabaian, dan sebagainya. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi bisa lewat individual atau bisa lewat
kelompok. Jadi buat teman-teman kalau misalnya merasa kayaknya ada sesuatu nih yang perlu dikerjakan atau yang perlu diperbaiki ya dari inner child saya ya, ada sesuatu yang mungkin luka yang sepertinya perlu buat lebih banyak diatasi, diobati ya. Nah, silakan kontak profesional kesehatan mental. Biasanya nanti akan diarahkan bisa lewat terapi individual atau kalau dia sudah banyak menangani kasus yang sama bisa jadi akan diarahkan dalam proses terapi yang sifatnya kelompok. Gitu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah inner child itu sebetulnya adalah bagian dari diri kita dan semua dari kita itu punya sisi inner child itu ya. Tapi ada orang-orang yang misalnya inner child-nya itu lebih bahagia, tapi ada juga orang-orang yang inner child-nya ini lebih banyak terlukanya gitu, lebih banyak mengalami trauma gitu, sehingga luka dan trauma ini itu berdampak hingga saat ini gitu. Oleh karena itulah kita penting untuk misalnya terus menyadari, mengenali, lalu berdamailah dengan si luka itu yang pernah dialami sama si inner child dengan apa? Dengan tadi menghubungkan diri kita yang sekarang yang dewasa ini dengan diri kita di masa lalu lewat proses dialog, penguatan, ya self love dan sebagainya. Oke, nah ini ada sebuah kutipan yang sangat baik dari Thich Nhat Hanh. Dia adalah seorang guru meditasi. Jadi dia sebutkan bahwa the cry we hear from deep in our heart. Jadi rasa tangis atau kesedihan yang muncul jauh di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, gitu ya. Itu sebetulnya itu adalah suara masa kecil kita yang terluka. Our wounded child waiting. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan anger, gampang marah, sadness ya, misalnya depresi dan sebagainya ya, atau fear, gampang cemas, anxiety-nya terlalu tinggi ya. Nah, itu perlu untuk mengenali. Jangan itu ada sumbernya itu adalah wounded child ya, atau diri yang terluka di masa anak-anak. And healing this inner child's pain dan menyembuhkan luka yang dialami oleh si inner child ini ya, itu adalah kunci untuk bisa mengobati atau memperbaiki yang namanya rasa marah, kesedihan maupun ketakutan itu. Yang tadinya dialami sama si anak ini itu jadi menjadi sebuah proses yang sudah sembuh. Kalau itu sudah sembuh inner child-nya ya, kita bisa lebih berdamai dengan itu. Biasanya yang namanya anger, sadness, and fear itu sudah nggak akan lagi menguasai lebih banyak di dalam diri kita. Kita bisa berfungsi secara utuh, si self yang sehat ini bisa berfungsi secara utuh dan sepenuhnya. Oke, mungkin itu ya pemaparan materi dari saya. Silakan nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Boleh mau cerita apa aja, mau bertanya tentang apa aja ya. Nanti kalau misalnya nggak tercover dari sesi tanya jawab yang sekarang, nanti bisa hubungi saya lewat email di ratih.arum@gmail.com atau misalnya bisa kontak saya juga di Instagram ya di ratih.arum.psi. Oke, terima kasih untuk perhatian. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rati, Masya Allah, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan memberikan kita semua pemahaman baru nih mengenai inner child itu sendiri dan bagaimana berdamai dari inner child yang terluka. Oke, dari sekian banyak penjelasan Ibu Rati tadi, pasti teman-teman semua sudah menyimpan banyak pertanyaan nih di benak teman-teman semua. Selanjutnya, saya akan membacakan saya akan membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan, silahkan resen terlebih dahulu atau bisa diketik langsung di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Nanti saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, di kolom chat sudah ada yang bertanya ini ya. Oke, di kolom chat sudah ada yang bertanya. Halo Ibu Rati, perkenalkan nama saya Sibakati Desi Maulida. Saya ingin bertanya, apakah inner child ada hubungannya dengan sexual orientation seseorang? Soalnya saya pernah punya keluarga yang homoseksual, tapi orang tuanya tidak tahu akan hal itu. Karena mbak saya itu cuma cerita pada saya. Lalu, menurut cerita ibunya, tante saya, katanya dari kecil memang sudah dibiasakan bermain dengan anak laki-laki dan dipakaikan baju laki-laki.
dan tingkahnya juga seperti anak laki-laki dari kecil. Sampai saat ini, mbak saya itu sudah merasa biasa saja jika dipanggil cowok ataupun cewek. Padahal mbak saya itu sudah pernah dinikahkan dengan laki-laki tapi cerai setelah 5 bulan pernikahannya. Ketika saya bertanya kepadanya kenapa bercerai, katanya mbak saya itu tidak cocok, tidak bernafsu. Maka dari itu, apa yang bisa dilakukan untuk membantunya, Bu? Soalnya yang saya tahu orientasi seksual itu tidak bisa dirubah. Iya, jadi memang apa namanya, terima kasih pertanyaannya ya dari Mbak Sifhatin Desi Maulida. Kalau kita bicara terkait dengan orientasi seksual, memang permasalahannya apa namanya kompleks ya, karena dia memang perpaduan antara yang namanya pengalaman, lalu juga misalnya trauma, terus ada juga beberapa riset yang menyampaikan bahwa mungkin ada juga hal-hal yang sifatnya kecenderungan yang sifatnya biologis gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri percaya sebetulnya kalau untuk orientasi seksual itu lebih banyak dipengaruhi sama faktor-faktor terkait dengan pengalaman pembelajaran dan juga trauma-trauma di masa anak-anak gitu ya. Nah, memang untuk kita bisa tahu ya, atau misalnya kita tahu apakah penyebabnya itu betul karena inner child yang terluka, nah itu memang perlu penelusuran lebih dalam. Tapi kalau misalnya tadi dilihat misalnya seringkali dipakaikan baju laki-laki dan sebagainya, bisa jadi kalau kita gali lebih lanjut, mungkin dia punya persepsi tersendiri terkait dengan itu. Misalnya entah mungkin persepsi bahwa oh ya berarti bahwa apa namanya diri dia itu dalam tanda kutip tidak sepenuhnya misalnya diperlakukan sebagai seorang perempuan gitu, yang dimana dia mungkin lebih banyak akhirnya mengidentifikasi diri dengan bentuk-bentuk tindakan atau cara-cara berpakaian yang itu banyak dialami atau yang mungkin banyak dilakukannya itu malah justru sama anak laki-laki. Dan yang namanya pengalaman itu ya itu bisa jadi sebagai luka yang nggak disadari juga, yang itu akhirnya membentuk bagaimana dia memandang dirinya dia dan memandang orang lain, memandang gendernya dia juga, yang akhirnya bisa berdampak terkait dengan orientasi seksualnya juga. Kalau misalnya ditanya apakah kita bisa melakukan sesuatu ya untuk mengubah itu sangat tergantung kepada si individunya. Ada beberapa terapi-terapi yang itu pernah saya baca juga yang dianggap dan itu lebih banyak dipraktekkan memang di negara yang memang tidak sepakat ya bahwa si homoseksual atau misalnya biseksual dan sebagainya itu dikeluarkan di dalam gangguan kejiwaan gitu ya. Yang itu saya tahu memang mereka biasanya membantu buat mengakses menyembuhkan yang namanya si luka batin itu gitu. Tapi lebih banyak juga katanya ada riset yang menyatakan bahwa yang namanya conversion therapy atau berusaha untuk mengubah si orientasi seksual itu tuh tidak sepenuhnya berhasil. Malah efeknya misalnya menimbulkan banyak efek samping terkait dengan jadi munculnya depresi, kecemasan dan sebagainya gitu. Jadi harus dilihat nih apakah si kakaknya Anda itu memang mau untuk misalnya mengubah itu. Karena itu sangat-sangat tergantung dengan dirinya dia, apakah dia merasa dia bermasalah atau tidak. Kalau dia merasa itu sebagai sebuah hal yang masalah, maka mungkin terapis bisa membantu untuk pelan-pelan untuk mengajarkan dia apa namanya mengendalikan ya apa namanya si orientasi seksual itu. Nah, tapi yang saya percaya adalah orientasi seksual itu melibatkan tidak hanya terkait dengan perasaan mengenai kita suka atau misalnya nggak suka sama sesuatu ya, atau nafsu atau nggak nafsu gitu ya sama lawan jenis atau sama sesama jenis, tapi juga berhubungan sama yang namanya perilaku ya. Jadi kalau buat saya yang paling mungkin adalah kita bisa memberikan sebuah treatment gitu ya, mungkin tidak untuk membuat dia jadi bernafsu dengan lawan jenis ya, atau misalnya dia jadi suka dengan lawan jenis, enggak, tapi at least kita bisa membantu dia ketika misalnya dia merasa lebih bernafsu atau merasa suka dengan yang sesama jenis, dia tidak melakukan perilaku yang namanya mungkin melanggar norma-norma sosial maupun agama yang ada di sekitarnya dia. Misalnya gitu. Itu bisa sebetulnya kalau misalnya dia mau. Jadi mengajarkan untuk dia lebih self control untuk mengendalikan diri ya gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi mungkin tidak untuk mengubah orientasinya dia jadi nafsu enggak ya, tapi lebih kepada tadi mengajarkan dia untuk bisa lebih mengendalikan diri agar tidak memunculkan perilaku dia yang mendukung orientasi seksualnya.
orientasi seksualnya itu. Misalnya perilaku itu apa? Berhubungan seks dengan sesama jenis misalnya, ya, menikah dengan sesama jenis. Itu kan sesuatu yang bisa kita kendalikan kan? Sesuatu yang sebetulnya bisa kita pilih. Atau kita tidak melakukan itu sebetulnya. Jadi bukan buat mengubah orientasinya ya, tapi lebih kepada membantu dia lebih mengendalikan perilakunya agar tadi lebih sesuai dengan norma-norma sosial maupun agama yang ada di sekitarnya. Mungkin seperti itu sih jawabannya. Oke, bagaimana Saudari Sibekhatin Desi? Apakah ada feedback atau pertanyaan? Udah cukup jelas nggak? Halo? Kak Sibekhatin? Oke, sudah jelas. Oke, udah sudah tuh. jelas. Terima kasih Ibu, sangat membantu. Oke, ya udah. Udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya, yaitu ini dari Kak Hermawan Syah Hidayat. Izin bertanya Ibu, perkenalkan saya Erwan. Saya sekarang didiagnosa oleh psikiater, saya mengidap bipolar dan anxiety. Apakah itu ada hubungannya dalam trauma masa kecil saya yang sering dimarahi oleh ibu saya? Dan biasanya yang mereda amarah ibu saya adalah almarhum ayah saya, dan beliau sudah tiada. Apakah kehilangan ayah saya juga merupakan penyebabnya? Ya. Oke, terima kasih sudah mau berbagi ya, Mas Hermawan Syah ya. Jadi memang kalau kita lihat penyebab bipolar itu ada kombinasi antara faktor-faktor biologis maupun faktor-faktor psikososial ya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa memang pernah punya pengalaman traumatik masa kecil, ini kalau saya lihat kan memang ada pengalaman mungkin kekerasan, ada pengalaman juga kehilangan juga ya, pengalaman perpisahan juga ya. Itu bisa jadi berdampak juga terhadap kerentanan untuk mengalami yang namanya gangguan bipolar dan juga anxiety ini gitu. Jadi mungkin bisa jadi ya kalau misalnya itu memang jadi salah satu faktor yang berperan dengan Mas Hermawan Syah itu nanti melakukan sebuah proses terapi ya, itu setidaknya harapannya adalah untuk lebih mampu untuk mengenali adanya hal itu gitu ya. Lalu mungkin melakukan reconnecting terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu itu gitu ya, yang efeknya harapannya sebetulnya tadi lebih bisa buat mengendalikan yang namanya kecemasan-kecemasan yang dimiliki atau masalah-masalah gangguan bipolar yang mungkin dialami. Gitu. Jadi mungkin bisa didiskusikan juga ya sama psikiaternya terkait dengan hal ini, dan kalau misalnya memang memungkinkan untuk dilakukan psikoterapi, itu akan sangat baik untuk membantu proses treatment terhadap gangguan bipolar dan juga anxiety yang dialami. Mungkin seperti itu ya. Bagaimana, Saudara? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih Bu. Oke, sudah jelas. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Yunita. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara memastikan bahwa inner child dalam diri kita benar-benar terluka tanpa melakukan self-diagnosis? Terima kasih, Ibu. Iya, jadi sebetulnya proses self-diagnose itu berbahayanya kalau misalnya kita mendiagnosa dan kita tidak melakukan apa-apa, atau kita malah melakukan sesuatu yang itu kurang tepat dengan diagnosa yang kita rasa itu cocok dengan kita gitu ya. Jadi artinya memang sebetulnya yang perlu kita lakukan itu adalah cukup self-examination. Jadi tadi mengecek tentang diri kita sendiri. Jadi self-check-in ya. Jadi untuk lihat, oke, kira-kira saya ini mungkin memang ada luka-luka di masa lalu. Ya udah cukup di situ aja. Kalau emang ternyata kita merasa bahwa luka-luka di masa lalu itu berdampak terhadap fungsi kita sehari-hari, jangan sampai kita lalu mendiagnosa diri kita sendiri mengalami anxiety disorder lah, bipolar lah, apa dan sebagainya tanpa adanya diagnosa dari yang namanya profesional kesehatan mental gitu. Jadi artinya adalah proses untuk memastikan inner child itu terluka itu nggak apa-apa untuk dilakukan lewat self examination gitu ya. Nah tapi cukup pada sebatas oke, saya mengenali nih bahwa ada sesuatu yang terluka. Nah tapi kalau kita pengen mengobati itu, ya kita bisa coba lakukan langkah-langkah self help yang tadi sudah saya ajarkan ya lewat menulis dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita merasa itu tidak membantu,
Jangan sampai kita jadi terlalu overthinking juga sampai akhirnya mendiagnosa jangan-jangan gue bipolar lah, apa anxiety disorder, atau misalnya borderline atau apa tanpa adanya diagnosa dari psikolog gitu. Jadi kalau kita udah aware nih ada yang terluka, kita lakukan self help, pertolongan buat diri sendiri nggak berefek, nah itu udah saatnya kita untuk hubungi profesional kesehatan mental. Jadi jangan sampai diagnosa kepada diri sendiri punya ekstremisme dan sebagainya. Itu sih ya Mbak Yunita. Bagaimana Kak Yunita? Oke, sudah sangat terbantu. Oke, kita next selanjutnya ke pertanyaannya dari Kak Shaila. Ya. Kak Shaila, halo Ibu Reti, terima kasih atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat. Perkenalkan saya Shaila, izin bertanya bagaimana caranya berdamai dengan kesalahan diri sendiri di masa lalu. Terkadang saya merasa bisa berdamai dengan kesalahan di masa lalu, tapi dalam waktu yang singkat. Di kemudian hari, saya terus merasa bersalah dan menyesal terus-menerus dengan apa yang saya lakukan di masa lalu. Terima kasih. Oke. Nah, jadi artinya memang kalau kita bicara tentang rasa bersalah itu kan adalah bagian dari emosi ya. Dan kita perlu tahu dulu nih bahwa setiap emosi itu punya fungsi. Nah, rasa bersalah itu sebetulnya fungsinya itu adalah untuk memberitahu kepada kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki ke depannya, gitu ya, sesuatu yang mungkin membuat kita melukai orang lain dan sebagainya gitu. Jadi, kalau misalnya si rasa bersalah ini muncul pada taraf tertentu itu sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi yang mungkin jadi mengganggu adalah kalau misalnya kita jadi terus-menerus mengingat kesalahan itu dan membuat kita jadi nggak bisa move on dengan diri kita sendiri ya. Nah, caranya adalah kita dialog sama diri kita yang sedang merasa bersalah itu di masa lalu gitu. Jadi walaupun misalnya si yang rasa bersalah ini munculnya bukan pada masa anak-anak, misalnya pada masa remaja, itu juga nggak apa-apa untuk kita tetap lakukan dialog dengan dirinya dia gitu ya, dengan si rasa bersalah ini menyapa ya, apa namanya, terhubung dengan dia, dengan misalnya kita bertanya, hai rasa bersalah gitu ya, bisa lewat tulisan atau apa ya, ajak ngobrol. Apa yang membuat kamu merasa belum bisa move on gitu? Kenapa kok kamu masih sering muncul? Nah, nanti terus self kita yang lain yang akan menjawab. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita akan menjawab itu kepada diri kita sendiri juga gitu. Jadi kuncinya adalah kita perlu mengenali juga nih apa yang membuat itu jadi belum bisa hilang. Apakah misalnya karena efeknya itu sampai sekarang masih ada gitu ya, masih jangka panjang. Misalnya kan mungkin dulu kita membuat orang lain jadi terluka misalnya gitu ya, dan lukanya si orang lain ini tuh masih berdampak sampai sekarang, luka fisiknya misalnya. Nah, mungkin kita bisa lakukan itu untuk membayar si rasa bersalah itu dengan apa ya? Kita bisa tanyakan diri kita sendiri juga, apakah misalnya dengan apa namanya, berbuat baik kepada orang yang pernah kita lukai itu misalnya ya, atau misalnya yang mungkin berbuat baik kepada orang lain sehingga kita belajar dari kesalahan di masa lalu gitu. Jadi sebetulnya yang bisa menemukan kenapa dia masih belum move on gitu ya, itu adalah diri kita sendiri ya. Untuk kita bisa lebih tahu ya, satu-satunya cara itu adalah dengan kita reconnecting, terhubung kembali dengan dia, ngajak ngobrol, kenapa waktu itu dia muncul, lalu apa yang pengen dia sampaikan, lalu apa yang mungkin bisa membuat dia jadi lebih nyaman dan sebagainya. Gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, rasa bersalah itu adalah sebuah hal yang wajar, tapi kalau misalnya kita sampai belum bisa move on, coba diajak dialog nih rasa bersalahnya. Ya, siapa tahu nanti bisa ketemu apa yang sebetulnya akan membuat dia jadi lebih nyaman. Gitu. Bagaimana Kak Shaila? Apakah ada feedback? Oke, sudah terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari Kak Ibnah. Oke, dari Kak Ibnah Nasyita Muti. Saya sering meniru amarah ayah saya. Contohnya sejak saya kecil, ketika ayah saya marah, ayah saya cenderung membanting barang dan memukul tembok. Dan sampai saat ini saya selalu meniru tindakan tersebut. Bagaimana cara menghentikan anger issues tersebut? Apa healing yang harus saya lakukan? Terima kasih.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita memang punya masalah anger, itu bisa jadi memang sumbernya itu kebanyakan tuh dari inner child yang terluka pada saat itu ya. Jadi bisa jadi adalah itu kalau di dalam teorinya psikoanalisa ya. Jadi itu kita kayak melakukan introyeksi. Jadi artinya apa yang kita lihat orang lain lakukan pada saat pada saat mereka marah itu, kita masukkan ke dalam diri kita sendiri seakan-akan bahwa itu adalah sebuah hal yang memang harus dilakukan ketika kita marah, intinya sih gitu. Jadi secara nggak sadar otak kita itu merekam bahwa marah itu tadi mukul misalnya, marah itu banting barang dan sebagainya, dan akhirnya kita yang melakukan hal itu. Nah, apa yang perlu dilakukan sebetulnya adalah kita perlu mengidentifikasi nih dari sekian isu terkait dengan rasa marah yang mungkin dulu pernah dipelajari secara tidak sadar di masa anak-anak, apa yang sebetulnya pengen dia sampaikan. Jadi kalau kita bahas lewat perspektif inner child, itu kita akan bahas banyak dialog tentang diri kita sendiri ya. Gitu. Jadi artinya adalah kamu bisa ajak si anger ini untuk ngobrol gitu. Si anger ini kan sebetulnya kan terbentuknya itu adalah ketika dia melihat ayah itu marah ya, dan mungkin sebetulnya waktu itu si anak itu juga marah gitu ya, dan secara nggak langsung dia menginternalisasi pola ayahnya marah itu gitu. Jadi ngobrol sama diri Anda yang waktu itu mungkin melihat ayah sedang marah, tanya apa yang pengen dia sampaikan, lalu apa yang misalnya pengen dia butuhkan dan sebagainya. Nah itu kalau kita pakai pendekatan terapi inner child yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalnya kita mau untuk mengubah itu dalam bentuk yang lain, lewat self-help yang lain, sebenarnya marah itu juga bisa kita kenali apa penyebabnya, itu dulu. Terus yang kedua adalah kita cari alternatif yang lebih sehat untuk yang namanya meluapkan rasa marah. Jadi kita kan udah sadar nih, oh bahwa ternyata memang rasa marahku itu sumbernya itu memang dari luka dan trauma masa lalu juga melihat ayah marah gitu ya. At least kalau sudah tahu itu sumbernya dari situ ya, terus kita ajak dialog si rasa marah itu, kita perlu bertekad kepada diri kita sendiri untuk tidak mau mengulangi hal itu gitu. Jadi artinya ketika kita sudah tahu kita nggak mau mengulangi, maka begitu kita marah, kita kenali nih apa yang memicu rasa marah kita. Nah, setelah itu kita cari alternatifnya apa. Instead of melakukan itu, ada nggak sih hal lain yang bisa saya lakukan untuk meredakan rasa marah? Contohnya apa? Kalau di dalam teori kognitif perilaku itu diajarkan, misalnya kalau buat anger itu, misalnya kita melakukan aktivitas yang sifatnya fisik ya, entah mungkin jadi beres-beres rumah gitu ya, atau misalnya mungkin jadi berolahraga, atau misalnya lari-lari keliling rumah dan sebagainya, itu bisa sebetulnya. Atau misalnya berpindah posisi ya. Jadi kalau misalnya tadinya duduk lalu berdiri ya, lalu misalnya mencuci wajah, itu juga bisa dilakukan untuk yang namanya isu-isu terkait dengan anger. Tapi yang perlu diketahui bahwa anger itu adalah sebuah hal yang sebetulnya kalau kita sadari ya, dia akan hilang seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi artinya kita tinggal cari pengalihan nih, instead of misalnya tadi melakukan hal-hal yang destruktif, cari hal-hal lain yang bisa mengeluarkan dan merilis rasa marah itu ya dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti masih kesulitan buat self healing ya, itu mungkin memang udah harus ngobrol ya sama psikolog, jadi bisa dibantu nih untuk lebih bisa mengidentifikasi langkah apa yang paling tepat dan paling cocok buat kamu gitu ya. Baik, bagaimana Kak Ibnah? Apakah sudah cukup atau ada feedback? Sudah cukup, terima kasih banyak, Bu. Ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, nama saya Andi Nurni Inayah. Saya ingin bertanya, Ibu Rati sudah menjelaskan tentang penanganan inner child untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau inner child itu terjadi pada teman atau keluarga kita? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Iya, mungkin kalau misalnya kita aware ya sama kondisi orang-orang di sekitar kita yang mungkin saja kita duga nih inner child-nya itu bisa jadi terluka dan sebagainya, ya memang fungsinya adalah kita memberikan ini ya, menunjukkan kepedulian, dan juga mungkin kita bisa kasih edukasi juga gitu.
Jadi artinya kita bisa untuk tanya, lo sadar nggak sih kalau lo tuh tipenya itu orang yang kayak gini, misalnya gitu. Nah, terus bisa tuh diajak ngobrol sumbernya dari mana dan sebagainya gitu. Karena dari yang misalnya aku dengar dari acara seminar tuh kita tuh punya yang namanya sisi inner child, dan kalau si inner child ini terluka itu tuh bisa efeknya apa XYZ. Gimana menurut lo misalnya gitu. Jadi artinya adalah kita bisa berusaha untuk menjadi temannya dia gitu ya, sebagai teman dan pendengar yang baik terkait dengan isu yang mungkin sedang dia alami, yang itu bisa jadi memang munculnya itu adalah dari inner child yang terluka gitu. Tapi kalau misalnya apa yang kita lakukan itu nggak cukup, misalnya dia udah sadar dia punya masalah, tapi kita merasa nggak cukup buat membantu dia, sebenarnya nggak ada salahnya untuk kita refer dia untuk bisa lakukan konseling ya, atau terapi gitu ke psikolog, karena misalnya kalian lihat bahwa oh ternyata kalau dia kayak gitu terus tuh efeknya ini loh XYZ gitu. Jadi bisa juga diajak ngobrol dan dikasih edukasi singkat ya terkait dengan inner child yang terluka ini, dan kalau nggak ditangani efeknya apa. Jadi mungkin dari situ dia mau tuh untuk melakukan yang namanya konseling dan juga terapi. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya kita nggak bisa apa-apa, hanya bisa cuma sekedar tadi ya mengingatkan dan menjadi pendengar yang baik aja ketika misalnya dia memang merasa membutuhkan gitu ya. Kan itu sih. Gimana Kak Andi? Apakah sudah cukup atau ada feedback? Halo Kak Andi? Udah tuh, udah. Oke, Ya. cukup ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Halo Ibu Rati, saya Adinda Silvana. Inner child itu apakah ada hubungannya dengan mimpi? Saya selalu mendapatkan mimpi buruk terhadap ayah saya. Dalam mimpi itu beliau selalu merasakan tindakan buruk, seperti bertengkar dengan ayah angkatnya sendiri, dan terakhir saya bermimpi jika ayah saya dihukum di dalam ruangan, begitu terus dipukul hingga dia berteriak keras, dan ya itu buat saya kepikiran. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya udah sharing ya. Jadi memang pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau kita bicara terkait dengan mimpi itu kalau dari perspektifnya teorinya psikoanalisa, yaitu salah satu teori yang paling banyak membahas tentang mimpi ya, bahwa mimpi itu memang adalah seringkali wujud dari yang namanya dorongan-dorongan, memori-memori atau emosi-emosi yang terpendam di alam bawah sadar kita. Gitu. Jadi kalau misal ditanya apakah inner child itu bisa berhubungan dengan mimpi, bisa jadi iya. Mungkin dulu ketika misalnya ada sebuah pengalaman traumatik di masa-masa awal kehidupan, lalu inner child Anda merekam itu di dalam otaknya gitu ya, dan si inner child ini akhirnya munculnya adalah di dalam mimpi, di mana dia menyaksikan kondisi-kondisi kekerasan yang mungkin pernah dilakukan, atau yang mungkin pernah didengar, atau yang mungkin yang mungkin pernah dibayangkan dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya adalah kalau kita menelaah terkait dengan mimpi secara lebih dalam, itu bisa jadi itu sumbernya itu adalah dari pengalaman-pengalaman traumatik juga yang bisa terjadi dulu ya, lalu direkam oleh otak karena dia tidak berani untuk tampil di luar gitu ya, tidak berani untuk ditampilkan di luar, munculnya adalah di alam bawah sadar, yang itu baru bisa muncul ketika misalnya kita sedang kesadaran kita kan bisa juga kadang-kadang gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa mereka-mereka yang memang punya pengalaman traumatik itu masih sering muncul flashback-nya itu di mimpi. Instead of misalnya ketika mereka sedang sadar. Jadi kalau pas sedang sadar itu mungkin biasa aja, tapi pas sedang tidur tuh seringkali mimpi buruk, ada nightmare dan sebagainya, dan itu mimpinya itu sangat berhubungan sama pengalaman traumatiknya. Jadi bisa jadi demikian gitu. Dan kalau itu sudah mengganggu misalnya fungsi tidur sehari-hari, nah itu sudah saatnya untuk mungkin diajak dialog tuh si inner child yang mungkin pada saat itu terkait dengan peristiwa yang muncul di dalam kondisi mimpi kita ya.
Baik, Kak Adinda, apakah sudah cukup atau ada feedback? Oke, sudah cukup ya. Kita ke pertanyaan terakhir nih, teman-teman, karena keterbatasan waktu. Oke, dari Kak Devi Dwi Cahyani. Salam kenal Ibu Rati, nama saya Devi. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk mengatur inner child dalam tingkat emosi atau rasa cemas yang tinggi. Karena menurut saya pribadi, kedua hal tersebut sangat mengganggu pribadi kita, bahkan cenderung menyalahkan orang lain yang sama sekali tidak bersalah. Sebelumnya terima kasih. Ya, iya memang apa namanya, kalau misalnya inner child-nya yang mungkin sedang, dan kita sudah sadar ya bahwa misalnya rasa cemas dan kita gampang emosi itu sebetulnya adalah sisi inner child kita yang terluka, maka memang apa namanya, kita coba ngobrol dulu nih sama setiap emosinya. Misalnya apa namanya, rasa cemas ya. Misalnya si rasa cemas ini pertama kali muncul itu pada saat kapan gitu. Misalnya dulu ketika masa anak-anak itu pada saat kapan. Terus apa yang membantu dia kira-kira untuk bisa jadi lebih tenang lagi. Jadi biar dia nggak banyak muncul gitu. Jadi artinya adalah kalau kita apa namanya punya yang namanya kondisi emosi yang bisa bersumber dari inner child kita, kita perlu kenali nih apa sih yang kira-kira menjadi sumbernya gitu ya, yang bisa memicu trigger-triggernya itu kita harus kenali. Apa yang biasanya memicu kita jadi tadi gampang marah, apa yang seringkali memicu kita itu gampang cemas gitu ya. Lalu apa yang situasi seperti apa yang biasanya membuat kita tuh jadi cenderung menyalahkan orang lain. Kalau kita udah kenali situasinya, kita bisa kenali juga tuh pikiran-pikiran yang mungkin mendasari hal itu. Yang dimana pikiran-pikiran itu sebetulnya sumbernya itu adalah dari si inner child yang terluka. Kalau kita udah tahu sumbernya itu apa, pemicunya apa, ya kita bisa cari ini apa namanya alternatif ya. Kita bisa apa namanya cari alternatif bagaimana caranya berpikir atau mengubah cara berpikir kita ya agar tidak lagi mudah yang namanya merasa emosi atau merasa cemas atau merasa marah tadi gitu. Jadi artinya adalah entah mungkin yang tadinya kita sisi anak-anaknya itu muncul, kita gantikan dengan sisi dewasa kita yang ngasih tahu nih ke yang gampang emosian. Misalnya kalau tadi ngomongnya tentang jadi gampang menyalahkan orang lain, itu kan sebetulnya kan kayak ada pikiran di kepala kita ya bahwa orang lain itu adalah orang yang paling berperan nih terhadap kesalahan saya pada saat ini, gitu ya. Nah itu kan adalah sisi anak-anak kan sebetulnya kan bahwa blaming to others itu sisi anak-anak kita loh sebetulnya. Oh ya kamu sih gitu kan sisi anak-anak kita. Nah sekarang kita munculkan sisi dewasa kita dengan apa? Dengan kasih tahu ke diri kita sendiri, oke, mungkin dia memang bersalah pada part itu, tapi bisa jadi ada juga beberapa kesalahan yang muncul dari diri saya juga. Jadi akhirnya pun kita juga jadi memperbaiki diri kita juga. Jadi artinya adalah seimbangkan pikiran-pikiran atau sisi-sisi anak-anak itu dengan sisi-sisi yang lebih dewasa, yang itu sudah kita jalani saat ini, yang itu mungkin lebih bisa membantu kita untuk mengajarkan dan mengendalikan yang namanya si marah, si cemas, dan si yang suka nyalahin orang ini gitu. Jadi dikasih tahu oleh diri kita sendiri kepada si sub-sub yang tadi, si emosi, si cemas, si pemarah ya, untuk lebih bisa mengendalikan dengan apa? Mengubah alternatif berpikir secara lebih dewasa, lebih realistis dan sebagainya. Mungkin gitu sih ya prosesnya ya. Jadi artinya kita perlu kenali pemicunya apa, kalau situasinya seperti apa, dan kalau kita udah aware, kita bisa lakukan self-talk ke diri sendiri, dialog ke diri sendiri untuk mengubah pikiran-pikiran yang membuat kita jadi tadi merasa gampang cemas, merasa gampang nyalahin orang lain, dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran yang lebih dewasa. Mungkin gitu sih ya. Gimana Kak Devi? Oke. Ya. Oke, sudah paham, sudah. Oke, selanjutnya karena mohon maaf sekali teman-teman karena keterbatasan waktu ya, banyak sekali pertanyaan. Nanti mungkin bisa DM ibunya ya Ibu. Ya, betul. Pertanyaan yang hari ini gitu karena kita terbatas waktunya.
Baiklah, sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan kesimpulan tentang materi hari ini. Inner child itu tersimpan di dalam alam bawah sadar kita, termasuk ke dalam sub kepribadian yang tidak disadari, yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang pernah dipelajari dan dialami pada masa awal-awal kehidupan. Ternyata inner child ini muncul dari beberapa sumber luka, yaitu pengabaian, kekerasan, dan perpisahan. Dan inner child ini yang terluka tadi berdampak pada diri kita, yaitu anxiety, unhappiness, insecure, dan unhealthy. Inner child pada masing-masing anak itu berbeda-beda. Ada yang banyak lukanya, atau banyak sedihnya, banyak bahagianya, banyak cemasnya. Nah, untuk inner child yang terluka, itu berdamainya yaitu ada tahapannya. Mengenali tanda-tanda adanya inner child, menuliskan pengalaman-pengalaman kehidupan di masa lalu terkait luka tersebut, kemudian belajar menerima diri apa adanya. Jadi nggak usah malu jika memiliki pengalaman inner child yang sedih gitu. Dan yang selanjutnya berdialog dengan inner child dalam bentuk sosok yang dewasa, yang positif, dan peduli akan keberadaannya. Oke, karena nggak kerasa nih ya, kita sudah di penghujung acara. Ternyata dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rati Arumlistiandini, MC Psikolog, selaku narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan sharing ilmu kepada kita semua di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Menjelang siang ya, sudah siang ini, dan mungkin ada yang ingin jalan-jalan atau yang lagi kuliah, UTS, bahkan saya sangat mengapresiasi teman-teman semua dalam antusias mengikuti webinar ini hingga selesai. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih banyak kepada media partner yang sudah ikut meriahkan acara ini, yaitu Hub Psychology Center Solution, bersama psikolog, sejuta cita, forum mahasiswa Politeknik se-Indonesia, ruang berproses, Semau in Action, ruang ekspresi Amor Fati, Hidup Media, mengelola emosi, dan seputar info ID. Dan sponsor kita yang di awal tadi sudah menyimpan teman-teman semua, yaitu Ines Kosmetik. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi nih. Yuk teman-teman on cam, yang belum pakai jilbab dulu. Kemudian rapi-rapi dulu rambutnya. Jarang-jarang nih kita foto sama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali nih, Masya Allah. Oke, ditunggu ya teman-teman. 1 menit lagi yang belum on cam. Yang memungkinkan untuk on cam, silahkan on cam ya. Oke, yang belum on cam boleh tunggu 1 menit lagi. Oke, sepertinya teman-teman sudah ya, yang lainnya mungkin terkena sinyal atau sedang di jalan. Boleh kepada operator dibantu? Oke, teman-teman, untuk dokumentasi kali ini saya pandu ya. Saya akan memberi aba-aba sampai 3. Teman-teman silakan siapkan pose terbaiknya. Kita mulai dari yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sudah terlihat tadi ya wajah-wajah cantik yang tadinya malu-malu untuk off cam. Sekarang giliran dokumentasi pada on cam nih. Oke, saya Ristiana Dini sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan tim belajar psikologi ID memohon maaf apabila terdapat salah kata yang mungkin menyinggung hati teman-teman semua. Karena tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jalan-jalan seorang diri, perginya ketemu bidadari. Saya pamit undur diri, saya kembalikan kepada MC. Baik, Kak Risti. Wah, semangat sekali ini tadi. Terima kasih untuk Kak Risti yang telah menjadi moderator pada acara webinar kita pagi ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Rati yang telah memberikan materi yang luar biasa. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar. Karena link absensi hanya akan tersedia di sini nih.
akan saya kasih waktu nih buat teman-teman mengisi link presensi sekitar 10 menit nih. Untuk teman-teman bisa mengisi link absensinya mulai dari sekarang. Wah, gimana nih teman-teman semuanya? Mengikuti webinar pagi ini, pasti banyak banget nih ilmu yang didapat dari pemateri kita pagi ini. Semoga teman-teman yang sudah mengikuti acara kita pada pagi hari ini, ilmunya bisa bermanfaat dan bisa kelak nih bisa menjadi barokah nih buat kita semua. Baik nih, untuk teman-teman aku juga mau ingetin untuk jangan lupa buat video story interaktif acara webinar kita pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk tag sesuai rules yang telah disediakan karena nanti 2 video story interaktif bakal dapat door prize dari Belajar Psikologi ID nih teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman. Oke. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan tentunya di acara webinar kita kali ini kami juga berterima kasih kepada Ibu Rati yang telah memberikan materi dan juga kepada seluruh media partner dan pihak-pihak pendukung lainnya. Dan akhirnya saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang didapati selama acara ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman yang sudah Unfreezable.